Selamat pagi atau siang atau malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hama pasca panen yaitu larva lalat buah Drosophila melanogaster. Berikut anggota dari kelompok 5. Bagian pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang dari hama larva lalat buah Drosophila melanogaster. Larva lalat buah ini merupakan hama utama dari produk hortikultura yaitu produk buah dan sayuran. Hama ini dapat menurunkan kualitas produk pasca panen, karena buah akan membusuk sebelum matang jika dimakan daging buahnya oleh larva lalat buah. Lalat buah umumnya bertelur pada produk buah dan preferensi utamanya, yakni buah yang mulai masak, karena mengandung substansi tinggi karbohidrat yang telah terfermentasi sebagai nutrisinya. Hama ini cukup mengesahkan dalam penyimpanan produk buah pasca panen, dikarenakan menimbulkan kerugian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kerugian kuantitatif yakni kerontokan pada buah yang masih muda dan buah yang busuk akibat dimakan oleh larvanya. Sedangkan kerugian yang bersifat kualitatif berupa luka, pembusukan, lubang tusukan, dan keberadaan larva lalat buah di dalam buah. Kerugian yang ditimbulkan dari hama ini dapat mencapai 30-60%. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai taksonomi dan morfologi dari larva lalat buah. Nah, dilihat dari tingkatan taksonominya, larva lalat buah ini termasuk ke dalam kingdom Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Diptera, familinya Drosophilidae, genusnya Drosophila, dan nama spesiesnya yaitu Drosophila melanogaster. Nah, bisa dilihat bahwa pada gambar di bawah ini, morfologi dari larva lalat buah yaitu memiliki tubuh bersegmen berwarna putih keruh kekuningan, gitu ya. Nah, larva lalat buah dilihat dari bentuknya, itu bentuknya bulat dan salah satu ujungnya itu berbentuk runcing. Nah, yang runcing itu merupakan mulut dari larva lalat buah gitu. Nah, bisa dilihat di poin 2, mulut dari larva lalat buah ini berwarna hitam dan terdiri dari sepasang kait atau hook ya namanya gitu. Nah, selain itu, larva lalat buah ini memiliki purparium yang berbentuk oval dan berwarna kuning. Nah, umumnya larva lalat buah ini ukurannya bisa mencapai 0,5 mm gitu. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan habitat hidup dari Drosophila melanogaster, di mana habitat asli dari Drosophila melanogaster ini ditemukan pada wilayah Afrika, Asia Barat, dan juga Eropa Selatan. Namun kini persebarannya sudah mencapai ke seluruh benua. Kemudian, untuk habitat hidup dari Drosophila melanogaster ini umumnya hidup di lingkungan yang lembab atau tersedianya air ataupun embun yang cukup. Seperti dengan namanya yaitu Drosophila yang memiliki arti penyuka embun. Selanjutnya dibutuhkan juga suhu yang hangat untuk menunjang kehidupan dari Drosophila melanogaster, umumnya pada rentang 25 derajat Celcius. Tempat berlimpahnya sumber makanan ataupun buah dan vegetasi yang akan matang atau mulai membusuk juga menjadi tempat yang disukai oleh Drosophila melanogaster dan tempat Drosophila melanogaster meletakkan telur-telurnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan gejala, kerusakan, dan kerugian dari serangan lalat buah. Gejala dari serangan lalat buah adalah terdapat bintik-bintik hitam kecil yang mirip bekas tusukan jarum suntik pada permukaan buah. Bintik-bintik hitam ini merupakan tusukan ovipositor dari lalat buah betina untuk meletakkan telurnya. Kemudian pada jambu yang terserang, penampakannya masih bagus dari luar, namun pada bagian dalamnya menjadi lembek akibat serangan larvanya. Jika dibiarkan, buah akan menjadi hancur dan busuk akibat infeksi sekunder bakteri. Oleh karena itu, kerugian yang disebabkan oleh lalat buah adalah penurunan kualitas dan nilai jual buah akibat rusaknya buah yang terserang lalat buah dan berdampak pada finansial petani akibat produk yang tidak layak untuk dijual. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pengendalian dari hama lalat buah. Ada 3 cara. Yang pertama itu ada secara fisik, kimia, dan biologi. Untuk secara fisik itu ada 2 teknik. Yang pertama dengan pembungkusan buah dengan menggunakan plastik untuk menghindari lalat buah menginjeksikan telurnya pada daging buah. Kemudian teknik iradiasi itu bisa digunakan 2 cara, yaitu langsung ke buah pasca panen ataupun ke populasi hama lalat
lalat buah. Jadi untuk yang buah pasca panen itu dilakukan iradiasi dan sinar gamma untuk memastikan bahwa tidak ada lalat buah yang mencemari buah tersebut. Kemudian kalau yang populasi lalat buah itu dia akan menyebabkan lalat buah menjadi mandul dan kemudian akan disebar ke lingkungan budidaya untuk menurunkan kuantitas telur yang dihasilkan oleh lalat buah. Kemudian secara kimia itu bisa menggunakan senyawa metyl-eugenol sebagai atraktan lalat buah, khususnya lalat buah yang jantan. Nah, untuk teknis kerjanya seperti akan digunakan pada perangkap seperti yang ada di gambar. Jadi kapas akan dibaluri oleh senyawa metyl-eugenol, kemudian ditaruh di botol. Kemudian nanti botol itu akan dilubangi dan lalat buah jantan bisa masuk dan terperangkap dalam botol tersebut. Kemudian secara biologis itu bisa menggunakan dua, yaitu parasitoid dan biorepellent. Untuk parasitoid itu seperti yang tertera pada gambar, itu merupakan serangga Biosteres sp. Kemudian ada parasitoid lain yaitu Ophius sp. Parasitoid tersebut bisa disebar di lingkungan budidaya, sehingga satu parasitoid itu dia bisa memparasiti beberapa organisme hama buah. Kemudian untuk biorepellentnya itu bisa menggunakan minyak atsiri. Jadi minyak atsiri ini bisa diletakkan pada ruang penyimpanan ataupun di tempat budidaya untuk menolak serangga lalat buah. Oke, selanjutnya yaitu apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari bahasan mengenai larva lalat buah ini gitu kan ya. Nah, ternyata larva lalat buah atau Drosophila melanogaster ini itu tuh merupakan hama pasca panen yang banyak banget menyebabkan kerugian pada produk hortikultura, terutama pada produk buah. Nah, gejalanya kayak gimana sih? Gejalanya itu biasanya ditandai adanya bekas tusukan kecil pada permukaan kulit dan daging buah yang membusuk akibat dimakan oleh larva lalat buah. Nah, pengendalian yang bisa dilakukan itu bisa secara fisik, yaitu dengan melakukan pembungkusan buah atau dengan iradiasi menggunakan sinar gamma. Kalau pengendalian secara kimia bisa juga menggunakan metil eugenol, atau pengendalian secara biologi menggunakan parasitoid dan biorepellent. Begitu. Oke, selanjutnya ini ada beberapa referensi yang kami gunakan untuk membahas hama larva lalat buah. Sekian dari kelompok 5, mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan presentasi kami, dan apabila ada yang ditanyakan silakan drop di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.